Halo teman-teman semuanya, dalam video kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan Value Proposition Canvas proyek kerja kami dalam matkul kewirausahaan yang berjudul Inovasi Limbah Ampas Tebu dan Sekam Padi sebagai Entrepreneur Furniture Masa Depan. Value Proposition Canvas. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Almas Salsabila dengan NIM terakhir 030, Umu Arifatul Zuhriya Fitriyah 031, Firman Hidayat 032, Mar'atus Salihah 034, dan Agustina Dwi Cahyani 033. Customer segment adalah individu atau kelompok yang akan menjadi sasaran penjualan produk yang telah kami buat. Customer segment pada produk kami adalah ibu rumah tangga yang memiliki anak usia 5-13 tahun, pengurus masjid atau TPQ yang memiliki tempat mengaji, dan tempat les atau bimbel. Di sini saya akan menjelaskan pains. Pains menggambarkan emosi negatif, biaya situasi yang tidak diinginkan, serta risiko dari pengalaman pelanggan yang dialami sebelum, selama, dan setelah mereka mendapatkan jasa atau produk yang diberikan. Nah, produk kami memiliki 3 pains, yaitu yang pertama, perlunya uji kontrol, yang kedua, perlunya modifikasi bentuk, dan yang terakhir, perlunya desain modifikasi. Selanjutnya yaitu gains atau keuntungan, menggambarkan hasil dan manfaat yang diinginkan pelanggan atau membuat mereka terkesan. Nah, produk kami memiliki 3 gains, yaitu yang pertama, produk yang kuat, tahan lama, dan terstandarisasi. Yang kedua, mudah dibawa kemana-mana dan aman untuk digunakan. Dan yang ketiga, bahan produksi mudah didapatkan dengan harga yang cukup murah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pain relievers. Pain relievers adalah bagaimana sebuah produk atau jasa dari sebuah perusahaan dapat meringankan penderitaan pelanggannya. Peran pain reliever sendiri adalah untuk menghilangkan atau mengurangi dari customer pain yang berhubungan dengan situasi yang tidak diinginkan, serta melakukan usaha untuk mengurangi kerugian atau risiko kepada konsumen. Pain relievers di kelompok kami ada 2, yaitu yang pertama, merasa tidak terhormat karena memakai produk daur ulang. Di sini, kelompok kami mendaur ulang limbah ampas tebu dan sekam padi dan diinovasikan untuk dijadikan furniture rumah tangga. Yang kedua, kurang puas karena terkesan produk perpaduan limbah. Karena di sini kami menggunakan perpaduan dari limbah ampas tebu dan sekam padi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gain creator. Gain creator berhubungan erat dengan gain customer, yang berfungsi untuk meningkatkan gain yang sudah didapatkan oleh customer dengan melihat bagaimana produk dan jasa yang ditawarkan bisa memberi keuntungan pada konsumen. Di kelompok kami terdapat 5 gain creator. Di antaranya, yang pertama, futuristic and novelty product. Di sini, kelompok kami menciptakan produk baru dan belum pernah ada sebelumnya, yaitu meja yang terbuat dari limbah ampas tebu dan sekam padi. Yang kedua, produk ini memiliki keunikan dan mudah dibawa. Keunikan dari produk kami yaitu menggunakan perpaduan limbah ampas tebu dan sekam padi, sehingga lebih ringan daripada kayu biasa, serta memiliki ukuran yang kecil, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, inovatif motif pada meja sesuai pemesanan. Jadi di sini kelompok kami menyiapkan beberapa desain katalog sehingga customer bisa memilih desain yang diinginkan.
yang ada di katalog tersebut. Keempat, ramah lingkungan, healthy environment. Karena di sini kami menggunakan perpaduan limbah, ampas tebu, dan sekam padi yang kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sekitar, sehingga bisa mengurangi sampah lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, nomor 5, tidak berat seperti meja pada umumnya. Hal ini dikarenakan berbahan dasar perpaduan limbah ampas tebu dan sekam padi. Berikut ini merupakan langkah dari diagram alur pembuatan meja multifungsi dari limbah ampas tebu dan sekam padi. Sebelum masuk proses pembuatan, alangkah baiknya kita mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yang akan digunakan dalam pembuatan meja multifungsi ini yang pertama yakni baskom, kayu atau pengaduk, dan master cetakan. Adapun bahan yang digunakan antara lain ampas tebu, sekam padi, lem fok, dan resin khusus untuk kayu. Tahapan proses pembuatan meja multifungsi dari sekam padi dan ampas tebu ada 10 tahapan. Yang pertama yakni proses penghalusan ampas tebu dan sekam padi menjadi material berbentuk serbuk. Kemudian yang kedua, setelah itu campurkan resin khusus kayu dan lem fok sesuai kebutuhan yang digunakan. Yang ketiga, komposisi bahan dari ampas tebu dan sekam padi dengan lem fok ditambah resin adalah 2:1. Yang keempat, campurkan adonan secara keseluruhan. Kemudian aduk dengan kayu pengaduk sampai semua bahan tercampur dengan merata. Yang kelima, siapkan master cetakan, kemudian sesuai kebutuhan ukuran yang akan kita inginkan. Yang keenam, masukkan adonan bahan ke dalam master cetakan. Yang ketujuh, setelah semua merata, pastikan tidak ada adonan yang kurang di bagian sudut cetakan. Yang kedelapan, panaskan adonan yang sudah di dalam cetakan di bawah panas matahari dan tunggu sampai proses adonan kering. Yang kesembilan, setelah kering, kayu hasil adonan tersebut dihaluskan menggunakan amplas sampai halus. Kemudian yang terakhir adalah proses pelitur dan desain karakter sesuai yang diinginkan oleh konsumen atau customer. Berikut ini merupakan dimensi dari tampilan hasil produk meja multifungsi dari limbah ampas tebu dan juga sekam padi. Adapun dimensi atau ukuran dari meja ini adalah memiliki panjang 39 cm, lebar 26 cm, dan tinggi 28 cm. Kita bisa melihat dari tampilan tampak depan, tampak belakang, dan juga tampak atas. Produk dalam tampilan ini adalah masih produk setengah jadi dan belum masuk ke dalam proses modifikasi desain karakter yang sesuai keinginan dari customer. Kami akan menawarkan kepada customer desain sesuai karakter yang mereka inginkan, yang menjadi salah satu nilai value dari pada produk kami. Seperti itu pemaparan dari value proposition canvas dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya di dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa dari bidang sains. Terima kasih telah menonton video penyampaian materi bisnis bagian value proposition kami. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siwi yang telah membimbing kami dalam proses pembuatan value
preposition canvas ini di mata kuliah kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.